Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, baik seperti biasa kita buka dulu dengan membaca doa bersama-sama ya. Tetap seperti biasa ya, dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan. Sa'id Al-Fatihah Iqra. Apa kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah. Siap kita belajar hari ini? Yakin? Ya. Tapi kalau yakin duduknya jangan mereng-mereng. Ayo perhatikan benar-benar, harus dengan penuh semangat kita sambut hari kita sambut ilmu kita ya. Jadi kita harus dengan penuh semangat, serius. Jangan ada rasa putus asa ya. Nah, kita ulang-ulang lagi pelajaran kita. Kenapa? Karena ilmu ini sangat berguna bagi hidup dan kehidupan kita dari mulai kita di dunia sampai di akhirat. Alia Rahmania datang? Iya. Afifuddin? Azim Muhammad Tua, Arif Kevin, Agus Herdianda, Abdullah, Abdul Alfiah Hasnan, Amara, Bella, Wigita, Fadila, Fadullah, Haryansa, Lala, Lala apa Laila nih? Oh iya, Laila Suhada, Mawaddah Adawiyah, Muhammad Arif, Muhammad Agus Gimnastiar, Muhammad Rian, Muri Widuri, Surhalimah, Farel udah nggak ada lagi ya? Iya. Siti Nurhaliza, Siti Zubaidah, Suci Agustin, iya. Yeti Punamasari, Ulan Aulia, Anissa Dwi Cahyani, iya. Ada yang belum dipanggil namanya? Siapa? Reza Pahlevi Idris, ya. Ya sudah. Baik. Masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Alhamdulillah. Apa materi kita minggu lalu kalau memang masih ingat? Akhlak-akhlak tercela, Ming. Akhlak-akhlak tercela. Ayo kita sebutkan sama-sama. Akhlak-akhlak tercela itu apa saja? Yang pertama, mabuk-mabukan. Kedua, judi. Yang ketiga, zina. Yang keempat, mencuri. Yang kelima, narkoba. Sekarang ini yang namanya akhlak-akhlak tercela itu sudah mendominasi ya, sudah banyak sekali. Baik, siapa ya? Umi tanya dulu. Dwi Gita, apa yang kamu tahu dengan akhlak tercela? Apa yang kamu tahu tentang narkoba?
Narkoba itu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintetis atau sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, terus hilangnya rasa, dan dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan, Min. Iya, alhamdulillah. Wigita sudah hafal ya. Ya, siapa yang ingat narkoba, jenis-jenis narkoba? Sabu. Ngelim. Ngelem. Oh. Coba ulang. Ini lucu sekali ya. Coba ulang. Apa aja jenis narkoba yang kamu tahu lah? Nah, sabu. Sabu. Terus apa lagi? Ganja. Ngelem ya. Apa lagi? Apa ya? Apa ya? Ada yang tahu lagi? Ganja, Min. Ganja udah. Apa lagi? Ayo. Narkotika. Ada lagi? Ekstasi. Bagus. Nah, begitu. Jadi tahu kita mesti tahu dulu ya. Mesti tahu supaya apa? Nanti kita bisa menghindarinya. Jenis-jenis yang seperti ini ternyata adalah hal-hal yang bisa merusak. Nah, ini termasuk golongan daripada narkoba. Baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang kebalikan daripada akhlak tercela, yaitu akhlak terpuji. Pelajari akhlak terpuji, kita perhatikan ya. Supaya apa? Supaya kamu semuanya, Anda semuanya tahu apa yang cakupan daripada akhlak-akhlak terpuji. Ya, pengertian berpakaian. Jadi salah satu akhlak terpuji itu adalah berpakaian. Jadi kita berpakaian ini ternyata bukan sembarangan ya, bukan namanya dikasih pakaian ya udah pakaian, enggak, tetapi ini salah satu jenis akhlak. Jadi kalau orang yang tidak berakhlak, kamu tahu kan siapa orang yang enggak berakhlak? Dia bisa-bisa enggak pakai pakaian, dia di jalan enggak pakai pakaian. Atau dia pakaiannya tidak pada tempatnya. Ya. Di mana dia berpakaian, maksudnya begini. Pada saat orang berkabung, dia pakaiannya pergi ke pesta. Saat orang pergi ke pesta, dia pakaiannya berkabung. Nah, itu nanti kita perhatikan lagi ya. Nah, sekarang kita perhatikan apa sih rupanya berpakaian. Ya, harus tahu kamu ya. Perhatikan itu. Menurut apa itu? KKB ya. KBBI yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sudah dimasukkan. Apa itu pakaian? Barang apa yang dipakai. Nah, termasuk apa? Baju, celana. Ada dipakai? Ya. Ada. Berarti kalian berpakaian. Nah, istilah dipergunakan di dalam umumnya dikenal dengan busana. Jadi kalau ada orang bilang berbusana dengan berpakaian itu sama. Nah, itu dia. Pengertian berpakaian. Jadi salah satu akhlak terpuji itu adalah berpakaian. Jadi kita berpakaian ini ternyata bukan sembarangan ya, bukan namanya dikasih pakaian ya udah pakaian, enggak, tetapi ini salah satu jenis akhlak. Jadi kalau orang yang tidak berakhlak, kamu tahu kan siapa orang yang enggak berakhlak? Dia bisa-bisa enggak pakai pakaian, dia di jalan enggak pakai pakaian. Atau dia pakaiannya tidak pada tempatnya. Nah, sekarang kita perhatikan apa sih rupanya berpakaian, ya, harus tahu kamu ya. Perhatikan itu. Menurut apa itu? KKB ya. KBBI yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sudah dimasukkan. Apa itu pakaian? Barang apa yang dipakai. Nah, termasuk apa? Baju, celana. Ada dipakai? Ya. Ada. Berarti kalian berpakaian. Nah, istilah
dipergunakan di dalam umumnya dikenal dengan busana. Jadi kalau ada orang bilang berbusana dengan berpakaian itu sama. Sahabat Go Muslim, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk adab berpakaian. Berikut ini adalah adab-adab berpakaian dalam Islam. Pertama, memakai pakaian yang menutup aurat. Kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Ketiga, tidak transparan. Dan yang keempat, tidak menyerupai orang kafir. Apalagi akhlak terpuji yang sudah diatur yaitu akhlak berpergian. Perjalanan. Jadi di dalam perjalanan kita juga harus punya akhlak. Nah, kita lihat dulu apa itu sih ya? Berjalan, ya perjalanan artinya berjalan atau bepergian dari satu tempat menuju ke tempat yang lain yang kita tuju. Dalam berjalan ya, dalam melakukan perjalanan punya pedoman. Apa itu pedomannya? Pastikan perjalanan dilakukan semata-mata karena Allah. Jadi walaupun ke sekolah, perjalanannya ke sekolah itu memang betul-betul ikhlas. Nah, kalau ikhlas nampak dari nanti terbukti waktu dia belajar sungguh kemari itu mau menuntut ilmu. Jadi karena Allah, bukan karena orang tua, bukan karena dimarahi tadi sama ayah. Jadi daripada bosan di rumah lebih baik ke sekolah. Nah, itu sudah tidak karena Allah. Nah, kemudian apa lagi? Jika tiba di tempat tujuan, disunnahkan membaca Rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Artinya apa itu? Ya Allah, turunkan kami di tempat yang penuh berkah dan Engkau sebaik-baik pemberi tempat. Kita simpulkan pelajaran hari ini yaitu tentang alat-alat terpuji. Pertama tentang berpakaian. Dalam berpakaian kita harus memenuhi kriteria berpakaian. Yaitu pertama, tidak boleh berpakaian yang transparan atau ketat. Kedua, tidak boleh menyerupai laki-laki. Kemudian tidak boleh menyerupai pakaian non-muslim, dan kemudian berpakaian dengan cara yang pantas dan sederhana. Selanjutnya tentang berhias, ya, bahwa di dalam berhias kita harus memperhatikan bahan-bahan yang kita pakai. Jangan sampai pakai dari bahan-bahan yang haram. Kemudian jangan sampai mencolok ya, artinya membuat orang jadinya menimbulkan gairah kepada lawan jenis bagi yang perempuan bila dia berhias. Kemudian di dalam perjalanan kita harus sederhana di dalam perjalanan, dalam artian banyak berzikir, kemudian tidak berhura-hura. Kemudian mari kita ambil hikmah di dalam perjalanan kita. Demikian semoga bisa kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.